Hai Capricorn semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Capricorn, readingan aku kali ini bertemakan yang akan terjadi diam-diam di hidupmu di akhir bulan Juni 2023. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik ya Capricorn. Jadi aku harap kamu semuanya bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadikan readingan aku ini sebagai referensi dan hiburan untuk kamu semuanya Capricorn, dan semoga bisa memberikan motivasi untuk kamu semuanya. Apapun yang terjadi, ya aku harap kamu semua bijak dalam menyikapi ya readingan aku kali ini. Nah, kita akan buka bagaimana energi kamu satu persatu ya. Hal apa yang akan terjadi diam-diam di hidupmu di akhir bulan Juni ya. Kartu pertama. Nah, ini kartu bagus ya. Dimana aku melihat perubahan di dalam diri kamu ini sangat besar gitu. Dan kamu lebih ke arah memperbaiki kehidupan, memperbaiki diri, memperbaiki iman kamu gitu. Dan ya, sisi kasih sayang kamu di sini juga sangat luar biasa, sehingga kamu bisa menciptakan kedamaian, ketenangan ya di dalam lingkup keluarga kamu ya. Ini untuk kamu yang sudah berpasangan, atau untuk kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan ya, kamu bisa memberikan rasa nyaman kepada seseorang. Nah, ini kayak ada sebagai pemicu ya, ada hal-hal yang terjadi sehingga perlahan-lahan kamu, wah, aku harus berubah nih, aku harus jauh lebih baik, aku harus mempertebal iman aku dan sisi spiritual di dalam hidup aku, karena aku ngerasakan bahwa kehidupan ini udah nggak nyaman, nggak tenang. Ada hal-hal yang terjadi yang membuat aku itu selalu ngerasa risau, selalu ngerasa gundah gulana, selalu ngerasa bimbang. Nah, jadi dari kartu pertama ini aku ngelihat yang terjadi diam-diam di hidup kamu adalah perubahan di dalam diri kamu yang sangat signifikan. Ya, mulai dari perubahan hati, mental kamu, sikap kamu gitu. Dan ya, intinya adalah sisi spiritual kamu di sini yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya ya untuk kamu Capricorn. Nah, selanjutnya ini juga ada hal yang membuat kamu kenapa begitu gitu loh. Ya, pasti ada pemicunya, pasti ada penyebabnya, dan salah satunya aku ngelihat ada kegagalan ya yang kamu rasakan gitu. Entah di sini kayak kamu itu ditipu oleh seseorang yang membuat kamu itu hilang segalanya, keuangan kamu hancur gitu loh. Atau di sini ya pasangan kamu yang berkhianat ya, sehingga akhirnya kamu merubah gitu. Akhirnya kamu menjadi ngelihat lagi ke dalam diri, apa sih yang terjadi, kenapa seseorang itu melakukan perubahan, atau seseorang itu jahat kepada aku gitu. Nah, ini intinya adalah lebih melihat ke dalam diri sendiri ya, bukan hanya menyalahkan orang lain, tetapi yang aku lihat lebih melihat mana tahu ada kekurangan di dalam diri sendiri dan kamu ingin memperbaikinya gitu. Nah, di balik ini juga semua juga aku ngelihat ada kegagalan ya. Entah usaha kamu di sini yang gagal, entah di sini kalau aku bilang karir kamu yang mandek atau nggak ada peningkatan gitu ya, dan kamu ngerasa bahwa banyak hal-hal yang toksik yang sengaja untuk menjatuhkan kamu, dan kamu ngerasa udah situasinya nggak tenang. Nah, di kartu ini aku ngelihat saat ini kamu jadi lebih fokus dengan diri kamu sendiri dan mencoba memikirkan lagi ya, apa yang harus aku lakukan ke depannya, dan diiringi dengan perubahan di dalam diri ya Capricorn. Karena
segala sesuatunya itu kalau di dalam diri kamu belum siap untuk melakukan perubahan juga akan percuma gitu. Apapun yang kamu lakukan gak akan ada hasilnya ya. Nah, jadi di sini aku melihat ada upaya kamu untuk keluar dari kesedihan itu, dan ada usaha kamu untuk bisa memberikan rasa nyaman kepada orang-orang terkasih ya. Ada rasa tanggung jawab di sini yang membuat kamu itu harus melangkah, harus bergerak dan memperjuangkan apa yang harusnya kamu miliki gitu ya. Nah, di sini ada keoptimisan untuk meninggalkan masa lalu, dimana dari apa yang terjadi akhirnya membentuk kamu, membangun kamu menjadi pribadi yang dewasa, dan kamu siap untuk memulai hidup baru gitu ya. Nah, dari kartu ini juga aku melihat bahwa kamu, ada sebagian dari kamu yang melakukan perjalanan atau ada melakukan perpindahan lokasi, perpindahan kerja gitu ya. Dan di sini aku melihat kamu itu banyak bertemu dengan orang baru, dengan hal-hal baru yang selama ini nggak kamu temui gitu loh. Jadi kayak menambah wawasan, kayak menambah ilmu kamu, dan kamu itu jadi lebih semangat untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi kamu, karena kamu orang yang sangat luar biasa ya Capricorn. Terutama sisi kepedulian kamu di sini juga sangat besar. Jadi kamu itu biasanya akan langsung tersentuh jika ada orang yang memang membutuhkan bantuan kamu. Jadi kamu itu nggak pernah ragu ya untuk menolong orang lain. Cuman terkadang ya kebaikan hati kamu ini dimanfaatkan oleh orang lain ya Capricorn. Dan di sini aku menilai bahwa banyak hal baru yang hadir di dalam hidup kamu ya, dan banyak juga memberikan pencerahan hati, pencerahan batin gitu ya. Dan akhirnya kamu itu terbuka jalan pikiran kamu gitu ya. Barangkali kalaupun di tempat yang lama itu ada pemecatan atau ada persaingan yang membuat kamu gak nyaman, yang membuat kamu gak tenang, ya barangkali di situ nggak rezeki kamu lagi di situ. Atau terhadap seseorang yang sudah menyakiti kamu, barangkali dia bukan jodoh kamu gitu. Nah, inilah yang sedang diam-diam kamu lakukan, dimana kamu nggak ingin orang tahu bagaimana kesedihan kamu, bagaimana usaha dan kerja keras kamu, tetapi kamu ya harus bisa menahan diri, harus bisa menahan kesedihan ya, harus tetap terlihat bahagia walaupun di dalam diri kamu itu sangat-sangat sedih gitu, dan bertahan mengendalikan diri, mengendalikan perasaan hati kamu yang sebenarnya ingin marah, ingin ya macam-macam deh di sini ya. Tetapi aku melihat kamu itu memang mempertahankan apa yang kamu kerjakan saat ini, karena kamu udah nggak ingin lagi ya terhubung dengan hal-hal yang toksik, dimanfaatkan oleh orang lain ya. Nah, jadi ini adalah upaya kamu untuk melindungi diri sendiri gitu ya, karena kalau nggak kamu melindungi diri kamu sendiri, ya siapa lagi gitu, karena banyak hal-hal toksik yang mendekat ke kamu di sini ya untuk kamu Capricorn. Nah, selanjutnya untuk kamu yang single, di sini aku melihat ada pertemuan antara kamu dengan seseorang, dan seseorang itu benar-benar bisa memberikan energi positif untuk kamu gitu. Jadi ada hati yang berdebar-debar, ada perasaan yang berbeda antara kamu dengan seseorang, dan di sini kayak hanya dia yang bisa membuka hati kamu, karena selama ini kamu kayak udah nutup diri, udah terlalu fokus dengan kehidupan kamu saat ini, perubahan di dalam diri, fokus dalam karir, tanggung jawab yang kamu miliki di sini yang membuat kamu itu terkadang apa ya, menghindari hubungan-hubungan yang bersifat asmara atau percintaan gitu. Barangkali kamu nggak ingin gagal lagi gitu ya. Ini untuk kamu yang single. Dan aku melihat dari kartu ini ada ikatan yang terjalin ya antara kamu dengan seseorang, dan sepertinya Tuhanlah yang membuka hati kamu, karena Tuhan tahu inilah waktu terbaik untuk kamu membangun kebahagiaan diri. Nah, dari kartu ini juga aku melihat ada rasa jenuh, ada rasa bosan, dan mungkin juga kamu itu kayak
nggak nyaman ya terhadap sesuatu hal gitu. Dan dari kartu ini aku melihat upaya kamu untuk secara personal kamu mengembangkan diri, melakukan perubahan ya. Dan di sini usaha kamu itu sangat luar biasa, terutama sisi spiritual kamu yang kamu bangun, karena kamu udah nggak ingin lagi terhubung dengan hal-hal yang toksik, melakukan banyak kesalahan yang secara dilihat gitu ya, hal-hal yang negatif gitu. Karena kamu itu ngerasa dirugikan selama ini. Anggap deh kamu nggak melakukan sesuatu, tetapi karena lingkungan, karena seseorang yang dekat dengan kamu, jadinya kamu dapet imbasnya gitu. Nah, jadi kedepannya kamu itu jadi lebih hati-hati ya, Capricorn. Nah, terus kita akan lihat ya energi kamu dengan kartu Oracle. Inilah yang akan terjadi diam-diam di hidupmu. Selanjutnya aku melihat di balik dari ada yang hadir di sini juga ada rasa kehilangan ya, karena ada kesedihan, ada penderitaan dari kartu Four of Cup itu gitu ya. Entah kamu putus dengan pacar kamu, atau kamu pisah atau bercerai dari pasangan kamu, karena di sini ada kesedihan ya. Atau kalau nggak begitu ya, memang ada konflik yang terjadi dalam hubungan kamu dengan pasangan, tetapi ya masih bisa berusaha bertahan dan mengendalikan ini semua, karena mungkin masih ada hal-hal penting yang dipertimbangkan lagi, entah di sini anak, entah di sini keluarga. Jadi masih berusaha untuk mencari titik temu. Selebihnya dari itu ya, aku ngelihat kamu itu berusaha untuk benar-benar memperbaiki diri dan berusaha agar konflik yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, sehingga ini nggak meluas kemana-mana. Nah, di sini ada sukses ya, kartu kesuksesan untuk kamu ya, Capricorn. Jadi apapun halnya yang terjadi di dalam hidup kamu, aku ngelihat akan ada hal yang kamu raih gitu ya. Entah di sini kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar terbaik untuk kamu, jadi kamu merasakan hidup bahagia bersama dengan dia, satu chemistry, satu tujuan. Atau di sini juga kamu dalam hal karir, dalam hal pekerjaan benar-benar sesuai dengan skill dan kemampuan kamu. Jadi kamu lebih mengembangkan diri, lebih mengembangkan bakat kamu, dan hubungan antara kamu dengan Tuhan di sini juga sangat dekat ya, sangat luar biasa. Sehingga hal inilah yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih tenang, lebih damai, dan ya inilah ada keseimbangan dalam hidup, ada integrasi di sini ya. Ada energi yang baik yang akhirnya mengarahkan kamu untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Ya, walaupun di sini kamu berada dalam kebimbangan, berada di dalam keraguan, tetapi aku ngelihat kamu berusaha untuk mengendalikan ini semua. Dan iya, ada sinkronisasi antara hati dan pikiran kamu ya. Nah, selanjutnya aku ngelihat juga ada kesedihan ya, seperti ada yang hilang, seperti ada kejatuhan, seperti ada kegagalan ya. Inilah kehidupan yang naik turun, tetapi ini kartu bagus sebenarnya, karena dari sini kamu tahu ya, mana seseorang yang peduli dengan kamu dan mana yang hanya pura-pura gitu ya. Nah, jadi dari kartu ini menggambarkan kamu akhirnya untuk bangkit lagi, untuk memulai segala sesuatu yang baru dengan penuh keyakinan bahwa aku udah nggak ingin dipengaruhi lagi dengan hal-hal yang toksik. Jadi kamu hadir lagi dengan diri kamu yang baru, dengan perubahan besar di dalam diri kamu, dan akhirnya memunculkan banyak energi positif dan aura positif gitu ya. Karena kamu ingin mencapai impian kamu, mencapai cita-cita kamu, mencapai harapan kamu gitu ya. Dan ya, aku ngelihat kamu itu benar-benar ngerasa bersyukur berada di titik ini ya, karena hal yang tidak diduga akhirnya kamu dapatkan, yaitu kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, dan ada pencapaian yang luar biasa yang akhirnya membuat kamu itu benar-benar ngerasa bahwa semesta itu melindungi kamu atau merestui kamu di sini ya, Capricorn. Inilah yang akan terjadi diam-diam di kehidupan kamu di akhir
Juni 2023 ya. Jadi sabar dalam setiap prosesnya. Barangkali kalau nggak sekarang ya besok, segala sesuatunya itu ada waktu yang tepat menurut Tuhan gitu ya. Jadi sabar, dan kamu harus benar-benar bisa melepaskan diri kamu dari hal-hal yang toksik dan melakukan perubahan nyata di dalam hidup kamu. Oke, teman-teman Capricorn semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu, dan semoga dari readingan aku ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya Capricorn. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.